Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Saya Desmalia Putri SPD dari UPT SDN 01 Taman Asri, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Saya Sukistiono dari UPT SMP Negeri 5 Banjit. Saya Prasetyo Haryono dari Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Waikanan, Lampung akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Pris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desma. Selamat sore Pak. Alhamdulillah, selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya sore ini Pak? Alhamdulillah, sehat Bu. Kita diskusi rubrik penilaian percakapan coaching dulu Pak ya sore ini. Oke, siap. Apakah tujuan pembelajaran coaching yang ingin Bapak capai pada saat praktik ini Pak? Yang ingin saya pelajari yaitu untuk meningkatkan tujuannya adalah meningkatkan kompetensi coaching. Dari kompetensi inti coaching tersebut Pak, area pengembangan kompetensi apa secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Nah, ini dia. Yang saya inginkan Bu, yaitu mengembangkan kompetensi mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan dapat hadir secara penuh gitu. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak? Jadi saya mampu satu untuk memberikan pertanyaan berbobot, kemudian dapat menggali ide-ide kreatif sebagai suatu solusi, jadi dapat membantu coach dalam hal ini. Dalam penilaian 4 level kategori Pak, kurang, cukup, baik, dan sangat baik, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kompetensi inti coaching yang akan kita kembangkan ini Pak? Kalau dari penilaian itu kayaknya dari cukup Bu, ya, di level cukup Bu. Ya. Cukup ya. Selanjutnya, dalam level kategori apa yang ingin Bapak capai saat ini? Saya ingin lebih lagi, yaitu saya ingin melanjutkan kompetensi, yaitu yang lebih baik lagi dalam hal ini, jadi supaya level-level tertentu yang diinginkan itu dapat dicapai. Hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan Pak? Oh, saya berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach supaya untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya untuk menggali informasi tersebut. Apa strategi yang telah dipersiapkan untuk mencapai tujuan Pak? Ya, saya berusaha hadir secara penuh, kemudian dari awal sampai dengan akhir, kemudian saya menggunakan alur cerita yang dapat menurut dari setiap pertanyaan dan untuk menggali informasi dari kegiatan coaching tersebut. Kapan Bapak siap untuk diobservasi Pak? Ya, saya selalu siap, tapi ya saya akan tetapkan waktunya. Kapan Pak? Hari Rabu. Rabu ya Pak ya? Iya, siap. Siap ya Pak ya? Iya. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Terima Assalamualaikum kasih juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pris, piye kabari? Alhamdulillah, Pak Alhamdulillah. Sukes. Gimana? Masih ruwet? Yo, Ruwet ini Pak. kenapa nih kok biasanya nggak pernah ketemu kita nih, hari ini kok ada Jamil Guling, ada apa? Jadi memang saya udah lama Pak ingin jumpa dengan Bapak. Memang
sahabat yang baik itu kadang-kadang kalau Bueno, sering nggak ketemu, laju ketemu itu yang dilalanya memang ada kebutuhan. gitu Pak ya. Jadi saya ini lagi ada masalah. Tapi yang pertama kan kangen dan rindu ya Pak ya. Iya iya kan. Jenenge karo kanca. Jadi gini Pak Pres, Iya, saya iya, iya. itu sekolah saya itu lagi ada sedikit masalah. Betul. Jadi kemarin hari Senin itu ada motor siswa saya yang hilang. Jadi kami udah koordinasi dengan aparat kepolisian. Nah, mereka sudah datang ke sekolah, sudah olah TKP, sudah menanyakan informasi kepada penjaga keamanan, Iya, betul. kepada siswa yang punya motor, bahkan kepada orang tua. Iya. Kami juga langsung keesokan harinya cari informasi Pak dari anak-anak, mungkin dari sekian anak ada yang melihat kejadian. Iya. Alhamdulillah ada titik terang di situ Pak. Jadi yang jadi pikiran saya sekarang ini bagaimana lah ya supaya sekolah saya ini aman, gak ada lagi maling-maling hilang-hilang. Terus terang jadi pikiran besar ini bagi saya. Iya. Gimana Pak, maksud saya saran Bapak supaya sekolah saya aman itu apa yang harus kami lakukan? Memang situasinya itu di Banji itu memang lagi gawat. Lebih keras suaranya. Iya Pak, betul. Di Banji itu lagi gawat situasi. Jadi nggak aman, gitu kan. Betul. Tapi tentunya ya setelah Pak Kris tadi menceritakan beberapa hal, ya mestinya Pak Kris tahulah walaupun sedikit itu penyebab apa yang kiranya menjadikan ada suatu permasalahan yang seperti itu di sekolah Bapak. Kalau saya perhatikan itu Pak, ya sebabnya pertama itu banyak akses masuk ke sekolah saya. Oh gitu. Nah, belum dipagar Pak. Iya. Kalau saya hitung itu 1, 2, 3, ada 4 akses untuk masuk. Yang Ya. resminya 1. Jadi itu mungkin salah satu penyebabnya karena belum dipagar keliling, sehingga ya siapapun, bukan hanya murid kami, bisa bebas keluar masuk. Yang kedua, memang sekolah kami itu terletak di tengah kebun Pak. Iya. Iya, tengah kebun, pinggir kuburan. Namanya kebun kan, banyak pohon besar, batang-batang kopi yang rimbun. Jadi memang potensi terganggunya keamanan itu sangat besar. Menurut saya itu Pak. Dari beberapa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kris, ada titik-titik di sekolah itu mana yang itu merupakan suatu celah kejadian-kejadian itu bisa terjadi. Ya, tentunya sekolah itu kan dia memiliki kriteria Pak. Ada kriteria sekolah itu sudah aman, kemudian kriteria ini sekolah itu super aman, gitu kan. Nah kalau diperhatikan Pak, sekolah Bapak ini tingkatan keberapa Pak kalau diukur dari angka 5 sampai dengan 10 itu Pak? Iya, tingkat keamanannya Pak ya. Ya betul. Ya, tingkat keamanannya menurut saya itu 5 lah Pak. 5. Artinya memang jujur saja, tapi jangan diekspos Pak ya. Betul Pak. Ya. Ini rahasia Pak. Ya betul. Memang sebelumnya itu pernah lah Pak terjadi hilang CDI, kemudian bensin dibungkus, diambil. Ya. Jadi pada posisi 5. Tentunya yang diharapkan supaya sekolah itu lebih aman, itu kan dia ada di posisi level Setidaknya level 10 ya, yang lebih yang bagus ya, paling bagus juga. Tapi yang diharapkan Bapak 8 Pak. 8 ya. Dari 5 ke 8. Rencana Bapak Iya. apa untuk menuju ke titik level 8 itu?
yang dilakukan. Jadi kemarin kami itu dapat masukan dari apa ya, polisi lah Pak. Ya, Kami itu disuruh masang CCTV betul. untuk apa ya, meningkatkan keamanan. Yang kedua yaitu tadi petugas keamanannya bagaimana bisa standby, karena kemarin waktu kejadian itu Pak, penjaga petugas keamanan itu turun dulu, ada keperluan ke pasar sekitar setengah jam ya, mungkin ketika petugas keamanan tidak ada, nggak digantikan, mungkin disitulah terjadinya tindak pencurian sepeda motor di sekolah kami. Artinya setelah dipelajari ketika ditinggalkan sekolah itu artinya penjaganya tidak ada. Betul Pak, nggak ada Ya. penggantinya. Kalau melihat dari cerita itu berarti Bapak butuh. Nah betul Pak, Butuh, butuh iya tambahan tenaga keamanan. Iya. Iya betul Pak. Oh nggak Betul, ya? kepikir saya Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Alhamdulillah, barakallah. Ya jadi harus nambahi iya. Iya betul Pak. Harus ada yang rolling gitu maksudnya Pak ya. Betul. Nah, betul sekali. Nah, terkait dari hal yang sudah. Assalamualaikum Pak Pris. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak sore ini Pak? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Apakah tujuan pengembangan kompetensi inti coaching Bapak telah dikemukakan pada supervisi lalu Pak? Tujuan. Betul Bu. Iya. Oh iya. Iya. Oh tujuannya Bu, ya Iya, tujuannya. saya ingin mengembangkan Bu, ya kompetensi dan pertanyaan yang berbobot dengan si coach ya. Ya. Bagaimana indikator keberhasilannya Pak? Kalau melihat dari indikator keberhasilan, saya membantu bagaimana cara untuk menggali informasi, memberikan suatu solusi yang dapat mengembangkan secara mandiri untuk menemukan solusi-solusi permasalahan yang dihadapi. Baiklah Gitu, Pak. Berdasarkan indikator penyampaian kompetensi yang telah Bapak tentukan tersebut, apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan pengembangan ini Pak? Yang sudah saya lakukan yaitu saya turut mendengarkan secara aktif Bu, ketika coaching itu berbicara, saya mendengarkan dengan rasa dan penuh, kemudian saya membuat rangkuman, saya menulis dan secara runut itu dari awal sampai dengan akhir. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Apakah mampu mencapai level yang Bapak harapkan? Kalau saya perhatikan levelnya kayaknya baik. Baik ya Pak. Iya, iya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya tentunya ya harusnya banyak hal Bu ya, tapi ini mungkin tidak banyak juga yang saya sampaikan. Yang saya perhatikan adalah saya sudah mencapai yaitu saya lebih aktif Bu, untuk mendengarkan, kemudian sehingga itulah asumsi dari saya untuk si coach mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Bu ya. Saya mengamati tadi Pak, pada saat Bapak menyimak coaching, Iya Bu. Bapak itu sedikit memberikan apresiasi, menyimak coaching dengan baik Pak. Iya. Melakukan hal itu sudah sesuai dengan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini Pak? Ya tentunya sangat antusias, terima kasih sekali ya, sudah diberikan suatu penilaian yang harapan mudah-mudahan itu lebih baik. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya Pak ya. Misalnya tadi saat Bapak melakukan sedikit memberikan solusi Pak kepada si coaching.
Sebetulnya kalau merujuk ke standar harusnya tidak seperti itu ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak? Oh iya benar, tadi itu ada hal yang saya itu lepas yang mestinya kalau melihat dari runut cerita dan dari alur itu tidak saya sampaikan, tetapi Bu, itu tadi sebenarnya cuma penegasan saja ya, walaupun itu nampaknya kelihatan dari apa kasat mata itu kita memberikan solusi, tapi tidak ada penegasan sebagai kalimat pemancing saja. Dari diskusi ini Pak, apa yang sudah Bapak bayangkan yang dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Pak? Yang saya lakukan adalah saya mampu menyimak secara aktif, membuat pertanyaan berbobot, dan saya berusaha untuk tidak memotong dari tiap kali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau disampaikan. Bisa dilanjutkan dengan kapan Pak? Di mana dan siapa yang bisa membantu Bapak? Ya, seolah hari Rabu kemudian saya sampaikan kawan dengan sejawat untuk membantu agar kegiatan ini berlangsung dengan baik. Pak ya. Kita sudah di akhir sesi coaching ya Pak ya. Sebagai penutup, apa yang Bapak simpulkan berdasarkan hasil coaching yang baru kita saja lakukan ini Pak? Yang saya simpulkan ya dari sesi coaching itu ya tadi menanggapi yaitu dengan pembicaraan yang mengalir tanpa ada settingan, kemudian apa yang menjadi harapan oleh coaching itu dia lebih baik dan solusi ditemukan dengan jelas, kemudian itu sudah masuk dalam usulan-usulan apa yang diharapkan di sekolahnya. Baik Pak ya. Kita akhiri di sini, cukup sekian. Terima kasih Pak ya sore hari ini karena waktu sudah sore. Saya ucapkan terima kasih Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pris. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak?